Tamu saya berikutnya, dua anak muda yang melalui Rumah Moka mampu mengubah kehidupan para petani singkong di Banjarnegara menjadi lebih baik. Apa yang mereka lakukan melalui tanaman singkong ini? Mari kita sambut Risa dan Tami. Risa, terima kasih sudah hadir. Tami, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Kalian berdua dari mana asalnya? Banjarnegara, Bang. Kalian berdua suami istri? Sama istri. Iya. Oke. Siapa yang pertama kali menyatakan cinta? Saya, Bang. Ya sudah, laki-laki ya. Perempuan sebenarnya ingin menyatakan tapi selalu menunggu ya. Ya. Nah, yang menarik katanya waktu Risa melamar Tami, mas kawinnya tepung singkong. Iya. Salah satunya. Kasihan betul, kamu berarti miskin sekali waktu itu ya. Anak singkong, Bang. Anak singkong. Tunggu dulu, kenapa sampai kamu ngelamar mas kawinnya tepung singkong? Dan bagaimana reaksi mertua atau calon mertua waktu itu? Iya, karena singkong itu simbol perjuangan kita berdua ya. Mokaf itu. Singkong Jadi, simbol perjuangan. Tunggu Yang- dulu, berarti ini sebenarnya urusan singkong sebelum menikah ini ya? Satu saat di Banjarnegara itu ada satu desa yang waktu itu tertimpa tanah longsor ya, Bang. Nah, kita menjadi relawan waktu itu di situ. Nah, menjadi relawan. Kalian berdua? Saya buka posko. Nah, ketemu, Walaupun saling nggak kenal waktu itu? Ya, saling nggak Belum. kenal. Oh, Akhirnya oke. ketemu di situ, terus benih-benih. Percintaan mulai muncul. Benih singkong mulai Benih singkong muncul. mulai. Nah, setelah apa namanya jadi relawan gitu, kita kenal. Terus setelah itu ternyata kan yang ada rekahan-rekahan longsor waktu itu nggak hanya satu titik ya, ada beberapa desa. Kita mencoba untuk memberikan bantuan di beberapa desa yang agak pelosok gitu. Nah, ternyata setelah kita coba asesmen dan lain sebagainya, ternyata di Banjarnegara itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, terus kemudian apa namanya, bahkan ketika kita lihat di data BPS itu indeks pembangunan manusianya termasuk yang rendah ya di apa namanya di Jawa Tengah seperti itu. Terus kemudian akhirnya saya dan teman-teman termasuk istri juga membuat komunitas namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman Banjarnegara gitu. Oh, keren, Jadi keren. tiap Sabtu Minggu kita mencoba untuk ke desa-desa weekend gitu ya sama teman-teman untuk berbagi ilmu dan menginspirasi anak-anak agar mau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikan. Baik, terus kenapa Nah, singkong? Suatu saat ada suatu desa yang kita inspirasi gitu ya anak-anaknya, kita bermain bersama. Ada petani yang menangis dan mengadu pada kita. Dan itu hampir serempak ya di Banjarnegara bagian selatan ya. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu harga singkong itu 200 perak per kilo. Jadi singkong dibiarkan bertebaran di lahan-lahan sampai membusuk. Karena kalau dipanen itu, kalau bahasa Banjarnya tombok ya, Malah rugi. Tekor ya. Iya, ongkos angkutnya, ongkos angkut dan lain tanamnya, sebagainya. ongkos cabutnya dan lain-lain ya. Jadi dari situlah kami tergerak hatinya untuk wah ini harus segera apa namanya dibantu petaninya, ini harus segera diselesaikan agar singkong ini bisa terangkat martabatnya, terus kemudian petaninya juga bisa sejahtera. Tami, waktu keluargamu menerima mas kawin tepung singkong, bagaimana reaksi mereka ini? Kaget lah yang jelas. Kaget ya? Terus Ini harusnya niat apa dibatalin enggak? aja. Terus apa komentar keluarga? Positif sih, karena dari awal memang kita berdua sama-sama bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian apa namanya, setelah melihat Mas Riza berjuang untuk mengangkat petani singkong, mereka malah melihat wah anak muda ini punya nilai lebih ya gitu. Wah, kirain malah dibutuhin tolak gitu, enggak ya? Malah wah ini hebat anak ini ya, malah langsung diterima ya. Iya. Oke, menarik ya. Jadi bagaimana sebenarnya bukan urusan tepung singkong, tetapi yang menarik adalah cerita di balik tepung singkongnya ya. Nah ini yang nanti aku ingin Tami dan Risa cerita ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu liputan berikut ini. Saat menjadi relawan Sekolah Inspirasi Pedalaman di daerah asalnya Banjarnegara, Jawa Tengah, pada tahun 2014, Riza Asyu Marida Azra yang akrab dipanggil Riza
mendapat keluhan dari petani tentang harga singkong yang murah. Berawal dari curhatan petani itu, Sarjana Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada ini mencari cara mengolah singkong agar memiliki nilai tambah secara ekonomi. Dari hasil belajar dan diskusi dengan teman-temannya, Riza akhirnya mengolah singkong menjadi tepung mokaf, Modified Cassava Flour. Usahanya berhasil menjadikan singkong memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Untuk lebih banyak membantu warga, Riza dan istrinya Wahyu Budi Utami mendirikan Rumah Mokaf. Rumah Mokaf mengedepankan kerjasama dengan seluruh warga Banjarnegara agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani singkong dan masyarakat. Kegiatan Rumah Mokaf didukung beberapa lembaga, di antaranya Majelis Pemberdayaan Masyarakat Lazismu dan Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara. Saat ini tercatat 451 warga yang tergabung dengan Rumah Mokaf. Rumah Mokaf juga memberi pelatihan pembuatan tepung mokaf pada petani di Banyumas dan Cilacap. Kehadiran Rumah Mokaf mampu memberi manfaat langsung pada masyarakat. Sesampunipun enten Rumah Mokaf, petani niku sangat untung. Amargi riyen niku tela mboten patia pajeng. Lah sesampunipun enten Rumah Mokaf niku sangat berguna utawi manfaat. Yang tawisipun riyenipun seharga tela niku paling-paling kali 150, 300, larang-larang niku 100. Tapi alhamdulillah dumugi entenipun Rumah Mokaf sakmenika petani niku nggih sangat untung. Soale dipun tumbas seharga 1.100. Pramila saking petani tela niku nggih alhamdulillah sakmenika niku sampun saged nabung. Selain di Banjarnegara, pemasaran tepung mokaf sudah mulai merata ke daerah-daerah di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Rumah Mokaf juga membuat berbagai produk turunan dari tepung mokaf, di antaranya mie mokaf dan kue pai mokaf. Rumah Mokaf berencana untuk ekspor tepung mokaf ke sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Eropa. Untuk lebih mengenalkan tepung mokaf, Rumah Mokaf mengikuti pameran baik di dalam negeri maupun mancanegara. Dengan kegiatan Rumah Mokaf, Riza mempunyai harapan besar, yakni mokaf benar-benar bisa menjadi tepung khas Indonesia, sehingga Indonesia bisa berdaulat pangan. Dari petani untuk healthy food lover seluruh dunia. Oke, menarik. Tapi omong-omong, Tami pendidikan formalnya apa terakhir? Yang terakhir saya ambil master degree Bidang? di bidang applied linguistic di Australia dulu. Ada konteksnya nggak dengan apa yang sekarang lagi dilakoni? Ada sih, karena sekarang kan sering ada potensial buyer yang dari luar negeri, ada beberapa pameran dari luar negeri juga, dan bahasa Inggrisnya kepake banget. Oh, kepake banget. Oke. Kalau Risa? Saya teknik elektro. Teknik elektro. Oke. Apa manfaat ilmumu bagi singkong ini? Ya, jadi kalau nggak ada listrik, nggak mungkin ada pabrik singkong. Iya. Betul. Ya. Minimal plastik kalau digesek, lampu untuk terang. Iya. Tapi kan gelar saya kan ST ya, ya sesuai kan, sarjana ST, telo. Oh, sarjana. Tadi kan baru cerita sebagian nih, ya, melihat ada petani di daerah Banjarnegara ya yang mengeluh ya, menangis karena ternyata harga singkong jatuh sedemikian rupa, daripada mereka jual dan itu nombok atau tekor, maka mereka membiarkan singkong-singkong mereka membusuk. Betul. Nah, kemudian apa yang Tami dan Risa lakukan? Saya coba untuk berkonsultasi ya dengan beberapa pakar-pakar singkong dan kebetulan ada beberapa kawan yang
yang dulu jadi dosen gitu ya di teknologi pangan dan lain sebagainya gitu ya. Saya coba berkonsultasi dengan praktisi dan akademisi, ternyata hampir semuanya menyarankan untuk mengolah singkong itu menjadi mokaf atau Mokaf itu tadi apa? kepanjangan dari modified cassava flour. Cassava Cassava flour. flour ya. Iya. Jadi tepung Singkong Singkong yang termodifikasi. dimodifikasi. Iya. Oke, terus Karena mereka menyarankan bahwa ini pangan masa depan seperti itu kan dan lain sebagainya. kenapa dibilang pangan masa depan? Nah, akhirnya saya setelah belajar mokaf itu, kami coba melihat data ya yang ada di BPS dan beberapa data-data yang kami peroleh itu, ternyata memang betul. Yang pertama, Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua ya setelah Brazil. Saya nggak tahu untuk tahun ini pasti ada perubahan ya, tapi itu data tahun 2018 mengatakan seperti itu. Dan dari Sabang sampai Merauke itu kan pasti ada singkong gitu ya. Iya, betul. Dan tapi ironisnya di Banjarnegara, di daerah kami, hampir semua petani singkong berada di bawah kesejahteraan. Garis kemiskinan. Kemiskinan ya, rata-rata seperti itu. Terus kemudian kami juga memperoleh data juga yang sangat mencengangkan gitu ya. Ternyata Apa itu? Indonesia kan negara pengimpor terigu terbesar sedunia kan. 100% harus impor, dan kita bisa lihat dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum. Saya memiliki cita-cita agar Indonesia bisa berdaulat pangan, terutama singkong ini bisa terangkat martabatnya, dan singkong yang menjadi Indonesia yang menjadi negara penghasil singkong terbesar kedua ini benar-benar bisa berdaulat dengan mengelola mokaf ini, menggantikan terigu. Jadi sampai segitu besarnya ya filosofi di balik urusan tepung singkong ya. Jadi ini produknya. Ya, Iya, Boleh tahu ini dibuat apa aja nih? ini ada tepung, terus ada cookies, mie. ada Oh, ini juga tepung tadi. Oh, sudah bisa Ya, bikin mie ya? Iya, ini mie-nya juga ada Oke. bumbunya karena apa namanya? Mie kasa. Mie kasa. Mokaf. Nah, kenapa mie, Bang? Iya. Karena ternyata data kami peroleh itu 70% serapan terigu di Indonesia itu untuk mie. Untuk mie. Iya. Kalian bikin sendiri atau? Kita bikin sendiri. Kok hebat ya? Ini anak Banjarnegara ini ya. Terus Itu ini apa? beberapa macam Ada cookies. cookies. Ada- Itu cookies Mo almond. atau mo? Mo chips Mochi, atau mo iya. chips? Mokaf chips. Mo, iya. Terus, kue semprong. Kue semprong. Oh, bisa jadi kue semprong juga ya? Kita sebenarnya inovasinya banyak, karena coba untuk inovasi terus ya. Oh, oke. Jadi ini ya, nanti ada inovasi-inovasi baru, produk-produk baru yang dihasilkan dari tepung Mokaf. mokaf. Oke, menarik ya. Bahkan kalau Bang Andi ke Banjarnegara Iya. itu ada rumah mokaf resto. Nah, jadi di situ restoran tapi yang Itu- semua barang-barangnya dari mokaf, semua makanannya dari mokaf. Berbasis Apa mokaf. hubungan dengan kalian? Apakah kalian suppliernya atau kalian yang mengelola? Yang Kita yang mengelola. Ya. Wah, berarti kalian udah kaya ini. Gara-gara singkong ya. Jadi Aku- bahkan ada fried chicken yang bumbunya Campuran. campurannya dari mokaf. rasanya Oh, nggak kalah. Oh, nggak Iya. kalah. enak sekali, Bang. enak sekali, nggak kalah, enak sekali. Iya, betul sekali ya. Oke, jadi produknya juga banyak turunannya. Berapa banyak produk yang sudah pernah dibuat dari tepung singkong ini atau dari mokaf? Sekitar 45. Jadi kita ingin mencoba membuktikan Oh, ya, Bang. oke. Jadi salah satu edukasi ke masyarakat kan, kalau tepung saja kan masyarakat pasti kan akan melihatnya, oh tepung gitu kan. Biasa mungkin menganggapnya mungkin gaplek atau gitu, Oh, iya. gitu. Nah, Itu konotasinya orang susah lah ya. kita coba untuk mengedukasi masyarakat dengan membuat produk olahan turunan hampir sekitar 50-an ya. Turunan yang dari tepung mokaf, yang tadinya Iya. dari terigu coba kita ubah semua dengan mokaf. Terus bahkan kita pernah kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membuat rekor muri. Jadi makan mie ayam mokaf terbanyak waktu itu di alun-alun Purwokerto. Sebenarnya mimpi besar kita itu kita pengen merebranding singkong karena selama ini singkong kan selalu dianggap sebagai makanan yang kurang bergizi. Nah di sini kita pengen rebranding kalau mokaf adalah mokaf, terus singkong adalah makanan yang kaya gizi juga gitu dan layak dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, dan dengar-dengar mokaf ini juga bagus atau baik buat pengidap diabetes. Ya. Iya. Nanti cerita ya. Ya, Oke. siap. Sekarang kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Bahwa satu desa itu, kami sudah bekerja sama dengan kepala desanya akan melakukan embargo terhadap terigu. Wah, Wush. kita akan membuktikan gitu kalau tanpa terigu pun nggak mati kelaparan kok desa itu, bahkan lebih sehat. Ya. Oh.
Ya, Tami dan Risa, apa tantangan terberat yang kalian hadapi ketika mau mengangkat singkong ini menjadi produk-produk seperti ini? Jadi dulu memang waktu awal kita coba mendampingi singkong, kita akhirnya dikasih beberapa masukan untuk mengelola mokaf. Saya coba belajar ya, membuat mokaf dari nol sampai bisa membuat mokaf. Terus kita ajarkan ke beberapa petani, bahkan beberapa kelompok tani ada sekitar 11 gitu ya. Kita coba ke desa-desa untuk mengajarkan. Nah, setelah petaninya bisa membuat mokaf, bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Apa masalah barunya apa? Karena nggak bisa jual. Karena waktu itu mindset kita memang 100% pemberdayaan sosial dan nggak ada kepikiran sekali untuk bisnis. Akhirnya kami mencoba berkonsultasi bagaimana untuk menggabungkan antara sosial dan bisnis menjadi sosiopreneur. Kami berkonsultasi dengan ada Bu Tri Mumpuni, terus kemudian teman saya itu. Oh ya, itu ibu ideologis kami. Terus ada Pak Imam Prasojo, terus kemudian itu teman dekat saya juga ada itu. Pak Said Hulele di Majelis Pemberdayaan Masyarakat ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terus kemudian dan beberapa pakar-pakar sosiopreneur itu kami coba membuat suatu konsep rumah mokaf menjadi rumah bersama yang berbasis istilah kami yaitu demokratisasi ekonomi ya, itu seperti itu. Kami mencoba membuat rumah mokaf ini menjadi 3 klaster. Klaster yang pertama petani singkong yang sudah bertahun-tahun menanam singkong, yang tadinya hanya sekedar tancap ya. Kalau di desa kan sekedar tancap, nggak tahu sebenarnya HPP-nya berapa, marginnya berapa gitu, untungnya berapa. Bingung gitu. Setelah semua laku kok rugi ya, uangnya kemana ya? Iya. Oke, terus apa yang dilakukan? Kita dampingi, terus kemudian terkait literasi finance, terus sebenarnya 1 hektar lahan itu harusnya berapa dan lain sebagainya gitu. Petani yang tadinya 1 hektar hanya keluar 10 ton, sekarang sudah keluar sampai 30 ton. Wow. Terus yang 1 kilonya nggak tahu HPP-nya berapa, mereka sekarang sudah bisa berhitung. Oh, HPP-nya 1 kilonya segini. Oke, kita sepakati bersama untuk dibeli segini. Klaster yang kedua itu ibu-ibu pengrajin mokaf. Jadi ibu-ibu yang tadinya menganggur di desa-desa, ibu-ibu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan, kita berdayakan untuk ngupas, untuk memotong, untuk merendam, terus kemudian sampai mengeringkan gitu ya, menjadi chip mokaf itu sebelum menjadi tepung. Akhirnya mereka juga bisa memiliki pekerjaan. Terus yang klaster yang ketiga adalah anak-anak muda yang mau totalitas mendampingi dan totalitas mengembangkan rumah mokaf ini sendiri, yang tugasnya adalah melakukan branding, packaging, pengemasan, inovasi produk turunan, sertifikasi, bahkan mendampingi petani dan pengrajin untuk quality control. Yang menjadi ruh spirit perjuangan kami itu ketiga klaster ini selalu duduk bersama secara rutin, berkala 2 minggu sekali, bahkan paling lama sebulan sekali, untuk menentukan HPP dan margin secara bersama-sama. Jadi ada demokratisasi ekonomi di situ, ada keterbukaan di situ, dan petani tahu harga mokaf yang akan kita ekspor itu berapa. Harga mokaf yang Jadi mereka nggak merasa diperalat atau diperdaya, bukan diberdayakan tapi diperdaya. Ya. Semua transparan. Semuanya transparan. Nah, kenapa dibilang ini bagus untuk penderita diabetes? Jadi mokaf ini kan kebetulan gluten free. Gluten free. Iya, dia gluten free, rendah gula. Buat anak-anak autis oke juga. Iya, jadi aman dikonsumsi oleh teman-teman yang punya autis, terus diabetes, kemudian autoimun, juga celiac disease juga aman. Mokaf ini kan sebenarnya salah satu sumber karbohidrat kompleks yang baik untuk tubuh ya, karena dia kaya serat. Jadi dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain, dia lebih mudah dicerna. Makanya teman-teman yang sedang diet, kemudian memilih untuk gaya hidup yang lebih sehat, ketika beralih dengan mokaf itu cocok sekali. Inilah pilihannya. Iya, ini pilihannya. Ini promosi nih. Promosi kebaikan. Iya. Nah, sekarang berapa banyak atau berapa luas lahan yang ditanemin singkong ini, yang sudah mulai berkembang? Sekitar 450-an petani ya yang kita bina. Yang terlibat? Yang terlibat gitu. Petani singkong nih sekarang. Ya. Terus berapa luas lahan? Untuk lahannya sekitar 95 hektar. Oke, jadi ini ngambilnya dari mana ini? Dari berbagai desa di sekitar Banjarnegara? Nah, cuma ada satu desa yang menjadi pusatnya pilot project kita. Jadi karena desa itu sudah sertifikasi organik gitu ya, kualitasnya selalu kita kedepankan gitu ya, menjadi suatu kualitas terbaik gitu. Karena yang pertama memang satu desa itu dikelilingi oleh hutan dan masih sangat alami sekali ya, termasuk airnya dan lain sebagainya masih sangat alami gitu. Bahkan kami mencoba untuk membuktikan ya nanti suatu saat ke masyarakat Indonesia gitu, bahwa satu desa itu kami sudah bekerja sama dengan kepala desanya akan melakukan embargo terhadap terigu. Kita akan membuktikan gitu kalau
tanpa terigu pun nggak mati kelaparan kok desa itu, bahkan lebih sehat. Tapi ke depan apa yang ingin kalian buah mimpi yang ingin diwujudkan? Semoga Indonesia ini bisa menjadi kedaulatan pangan ya, menjadi negara yang berdaulat secara pangannya. Terus kemudian Rumah Mokaf bisa menjadi suatu perusahaan yang berbasis sosiopreneur terbesar di dunia, gitu, yang bisa mengangkat martabat singkong dan mengangkat kesejahteraan petani singkong gitu. Amin. Ini. Semoga terwujud ya, Ya. Tami, Risa. Jadi terima kasih, masih muda tapi udah memikirkan orang lain. Baik, seperti biasa saya akan bagikan buku ya. Baik, seperti biasa di akhir acara ini saya ingin berbagi kebaikan, yakni berbagi buku untuk para penonton. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan buku ini? Caranya sederhana. Pertama, tentu ikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Kemudian juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang terlambat mengikuti acara ini dari awal, jangan juga khawatir karena Anda masih bisa mengikuti dari awal, yakni ketika tayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikan-cuplikan yang menarik di YouTube melalui Kick Andy Show. Dan di akhir acara saya selalu ingin mengajak serta Anda untuk menjadi pahlawan kebaikan, yakni dengan berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Caranya melalui benihbaik.com. Anda tinggal klik, kemudian pilih siapa saudara-saudara kita yang Anda ingin bantu. Semoga kebaikan ini membawa berkah bagi Anda semua. Sampai jumpa.